Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam, Bu Ayun. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, baik sekali, Bu. Dengan sendiri, bagaimana kabarnya Bu Ayun? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Nah, segini Bu, sebelumnya saya boleh minta waktunya jenengan nggak? Soalnya saya ingin bercerita mengenai apa yang saya rasakan saat ini Bu. Monggo, Bu Ayun. Dengan ingin bercerita apa ya? Begini Bu Ais, semakin kesini kan saya lihat anak-anak saya, murid-murid saya itu yang perempuan tuh di sekolah suka menggunakan make up yang terlalu berlebihan. Kira-kira apa harapan dari Bu Ayun dari obrolan kita hari ini ya? Kalau itu sih Bu, harapan saya untuk anak-anak saya ya di sini Bu. Kan saya sebagai guru kan merasa aneh ya dengan tampilan-tampilan anak-anak yang sekarang menggunakan make up, dan harapan saya itu ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan murid-murid saya yang suka menggunakan make up berlebihan itu, terutama biasanya itu penggunaan lipstik Bu, lipstik dan pensil alis. Oh, ya. Menurut Bu Ayun, kira-kira kenapa ya murid-murid Bu Ayun itu kok suka menggunakan lipstick, pensil, pensil alis ya? Nggih Bu. Menurut saya nggih, mungkin itu Bu, karena efek perkembangan zaman nggih. Apalagi sekarang kan banyak konten-konten yang ada di TikTok, ada di YouTube, Facebook itu kan sangat mempengaruhi pribadi siswa juga nggih. Dan di samping itu juga harga harga make up saja Bu hari ini tuh kan, saat ini itu kan sangat relatif murah sekali dan bisa dijangkau. Apa itu ya, mungkin gara-gara itu ya harganya yang terjangkau itu memudahkan anak-anak membeli alat-alat make up. Kan sebaiknya mereka kan bisa menempatkan diri ketika memakai make up Bu. Masa pergi ke sekolah itu harus menggunakan apa, pensil alis, lipstick dan tebal. Kalau sekedar lip gloss menurut saya sih nggak apa-apa. Oh, alah, begitu ya Bu Ayun ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya murid-murid jenengan tidak menggunakan lipstick atau pensil alis lagi, Bu? Menurut saya mengingatkan kembali Bu dengan memberikan sosialisasi mengenai tata tertib peraturan sekolah yang sudah ada. Saya setuju kalau begitu. Saya sependapat dengan Bu Ayun. Menurut jenengan, sosialisasinya itu langsung dilakukan per angkatan atau dari kelas ke kelas, Bu, menurut jenengan, Bu? Kalau menurut saya sih lebih baiknya sosialisasinya dilakukan tiap tiap kelas Bu, supaya kan apa, setiap murid itu paham dengan peraturannya yang ada di sekolah. Kemudian siapa yang akan memberikan sosialisasinya, Bu, nanti, Bu? Hmm, Biasanya itu Bu, kalau pemberian sosialisasi itu biasanya dari, kalau saya sih kalau saya pengennya itu dari wali kelasnya. Kan di sini kan di sekolahan saya kan itu tiap hari itu ada apa itu namanya apel, apel pagi. Biasanya itu ada apel pagi yang setiap jurusan itu berbeda dengan harinya. Nah, di situ kan kalau menurut saya kan lebih baik apa, dari wali kelas, dari STP 2K yang, dan dari ketua jurusannya itu ketika apel itu bisa apa, memberikan sekalian sosialisasinya itu Bu. Apa nanti tapi itu kalau saya sih lebih baiknya ya itu ketika di kelas saja, karena kan kadang kan ya apa itu nanti takutnya apa ya, malu ketika ada yang menegur, kan malu dengan temannya. Yaitu nanti kita ada kesepakatan dengan wali kelas STP 2K dengan jurusan itu untuk melakukan sosialisasi. Oh, iya, iya. Jadi sekarang kira-kira kapan dan apa rencana jenengan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Wahyu? hmm, Mungkin mulai ini hari Kamis apa, minggu depan aja Bu. Nanti pertama-tama saya akan komunikasikan dan kerjasama dengan tadi waka kesiswaan, karena kan waka kesiswaan kan yang mempunyai apa ya, mempunyai
hak yang lebih nggih, atas tentang peraturan sekolahan kan berkaitan dengan kesiswaan. Karena kesiswaan itu memiliki tanggung jawab yang lebih. Dan di situ ya tadi apa minta bantuan dari jurusan, ketua jurusan dan tadi wali kelas untuk merencanakan adanya sosialisasi peraturan di sekolah. Wah, bagus sekali rencana jenengan Bu Wahyun. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Wahyun ya. Oke Bu, bismillah Bu, terima kasih. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Oke. Apa komitmen Bu Wahyun terhadap rencana jenengan ini? Karena sudah adanya sosialisasi, ya, maka nanti saya berkomitmen untuk senantiasa mengingatkan setiap murid-murid perempuan yang suka menggunakan lipstik dan pensil alis supaya tidak menggunakannya lagi dan tidak boleh membawa alat make up ke sekolah. Selain itu juga mereka yang sudah terlanjur menggunakan saat itu menggunakan lipstik, menggunakan pensil alis, yaitu saya akan saya dan wali kelas ya, saya sebagai wali kelas atau wali kelas yang lainnya itu akan menegur, dan tidak hanya wali kelas atau guru-guru yang mengajar di situ boleh ya, boleh untuk menegur siswanya dengan baik dengan cara untuk meminta siswa tersebut untuk menghapus alat make up tersebut. Biasanya kita sudah persiapan bawa tisu Bu, kalau enggak ya terpaksa mereka biasanya menghapus dengan tangannya, masa pakai kunci jilbabnya kan enggak mungkin. Iya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung ide jenengan. Semoga saja rencana tersebut berjalan sesuai dengan harapan gitu, Bu Wahyun ya. Nggih, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah waktunya untuk berbagi pendapat dengan saya. Semoga kita nanti senantiasa diingat murid sebagai guru yang memiliki kesan positif. Gitu, Bu. Gimana perasaannya setelah masalah ini sudah menemukan solusinya Bu Wahyun? Alhamdulillah senang, Bu. Senang dengan adanya solusinya ini, kita berbicara ini, saya sangat senang sekali dan merasa plong Bu, soalnya penggunaan makeup itu kan menyalahi keyakinan atau peraturan sekolah juga ya Bu, itu kan termasuk yang harus ditaati murid-murid dan itu juga termasuk tanggung jawab guru juga, apalagi kita sebagai guru kan sebagai pendidik, jadi memberikan contoh yang baik Bu. Oke Bu Wahyun, saya sudah tidak sabar lagi menunggu hasilnya minggu depan. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke Bu, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Ais. Kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke sekolah nggih Bu. Senang bertemu dengan Bu Ais hari ini. Sampai jumpa lagi Bu Ais. Assalamualaikum. Salam, sukses selalu Bu Wahyun. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum Bu Wahyun. Waalaikumsalam Bu Ais. Gimana Bu Wahyun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat luar biasa sekali Bu Ais. Jenengan sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya apakah saya boleh minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin bercerita mengenai apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Nggih monggo Bu, dengan senang hati. Nggih. Kalau jenengan mau bercerita tentang apa Bu? Begini Bu, di sekolah ini, di sekolah saya terutama ya, semakin ke sini kok saya lihat itu banyak murid laki-laki, terutama murid saya ya, itu kok suka mengeluarkan baju sekolahnya saat jam istirahat ya Bu. Ini kan menjadikan kerapian di sekolah jadi tidak enak dipandang mata ya Bu ya. Begitu ya, Bu. Terus lantas kira-kira apa harapan yang Bu Ais inginkan dari kejadian tersebut? Ya, saya kan ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan murid laki-laki yang suka mengeluarkan baju seragam sekolahnya itu loh Bu. Mmm, terus menurut Bu Ais kira-kira kenapa murid suka mengeluarkan baju seragam sekolahnya, Bu, di saat di sekolahan? Mungkin anak-anak punya alasan tersendiri, Bu? Iya begini Bu Wahyun. Eh,
pernah saya tegur dan nasihati untuk menjaga kerapian. Karena memasukkan baju seragam itu kan termasuk aturan di sekolah ya demi menjaga kerapian supaya anak-anak yang lainnya itu tidak ikut-ikutan. Ada yang beralasan gini Bu Ayun, sumuk Bu gerah, tidak keren atau sedang mengikuti tren sekarang. Mungkin efek dari perkembangan zaman ya Bu ya. Eh, Anak-anak kan lihat konten-konten itu TikTok atau apa itulah di internet yang sangat mempengaruhi kepribadian setiap murid ya Bu ya. Banyak anak-anak SD tuh yang suka mengikuti tren, ikut-ikutan, tapi mereka itu tidak belum bisa memilah-milah tren yang ada di konten itu, apakah itu kadang tidak melihat tempat dan melakukan tren tersebut hanya ikut-ikutan saja Bu Ayu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Menurut Bu Ais, apa yang bisa dilakukan supaya murid-murid tidak mengeluarkan baju seragam di sekolah, Bu? Menurut saya mungkin bisa dengan memberikan sosialisasi ya Bu ya mengenai tata tertib dan peraturan sekolah yang ada. Mungkin dengan menempel pamflet di pintu-pintu, kaca ruang pelayanan atau perpustakaan atau pintu pintu kelas seperti itu Bu. Oh, setuju, Bu. Saya bersependapat dengan Bu Ais. Menurut jenengan, sosialisasinya itu nanti langsung dilakukan per angkatan atau dari kelas ke kelas, Bu? Menurut saya alangkah baiknya sosialisasinya itu dilakukan di tiap-tiap kelas ya Bu ya, supaya setiap murid paham dengan peraturan yang ada di sekolah Bu. Seperti itu. Terus untuk itu biasanya nanti kemudian siapa saja, Bu, yang akan memberikan sosialisasinya? Lebih baik guru kelas masing-masing ya Bu ya, karena Hmm, salah satu tugas dari guru kelas kan membina kepribadian dan budi pekerti setiap muridnya ya Bu ya. gitu, Bu. Jadi sekarang kapan kira-kira ya yang jenengan mau rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Oh ya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu. Minggu depan mungkin Bu saya akan mulai. Uh, Pertama mungkin saya akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat saya yang sama-sama memiliki tanggung jawab dan melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan siswa untuk merencanakan adanya sosialisasi peraturan sekolah Bu. Wah, bagus sekali rencana jenengan, Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya, Bu Ais. Semoga saja Ibu Bismillah. Terima kasih Bu. Nggih. Terus kira-kira apa komitmen Bu Ais terhadap rencana jenengan ini? Eh, karena sudah adanya sosialisasi tadi, maka saya berkomitmen untuk senantiasa mengingatkan setiap murid laki-laki yang suka mengeluarkan baju seragamnya supaya menjaga kerapian di saat jam istirahat sampai pulang. Nggih, Bu, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ide jenengan. Semoga apa yang jenengan rencanakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan Bu Ais dan tentunya pihak sekolahan juga nggih. Terima kasih Ibu Wahyun atas waktunya untuk berbagi pendapat. Semoga saja kita senantiasa diingat murid-murid kita sebagai guru yang memiliki kesan positif. Terus kira-kira bagaimana perasaan Bu Ais sekarang terkait sudah ketika sudah mendapatkan solusinya? Alhamdulillah Bu, sudah lega dan plong saya. Bagus, Bu. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu hasil minggu depan terkait hal ini, Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Ibu Wahyun ya. Saya mohon izin dulu, saya mau keluar, ada acara Bu. Terima kasih ya Nggih, Bu. nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.